Orang Jawa di sana belum mampu. Jakarta belum mampu untuk hidup seperti kita rukun. Adik-adik cerita, macam mana nenek moyang saya bang dari Tionghoa bisa menikah sama orang Melayu? Kok? Dipanggil koko lah konon ya. Jadi si aneh kok. Wah si Tiu Chunang kan. Cemuek tawa kayak nenek moyang oi piang kau cikai diulai. How le, abang tak tahu. Kami ini kan orang Cina Melayu bang. Apa? Orang Cina Melayu. Kami. Mantap nih, kau Cina Melayu nih. Jarang-jarang kan? Jadi bang, macam mana ceritanya nenek moyang kami ini bisa sampai ke Indonesia nih, Tanjung Pinang khususnya? Pasti ada terpikir kan, kenapa orang Tanjung Pinang tak bisa dipisahkan dari peradaban dan kebudayaan China? Pasti gitu kan? Iya. Nah, jadi gini, abang pun jadi susah juga nih kan, kita biasa cakap-cakap kan. Ini kita buka sikit. Nah, jadi gini. Apa tuh bang? Jadi nenek moyang orang bangsa China dulu itu bukan orang-orang sembarang. Negara Cina lah ya. Kerajaan-kerajaan mereka itu sudah hampir ribuan tahun itu punya hubungan delegasi perdagangan dengan kerajaan Melayu. Oh. Langsung ke Melayu ya bang? Melayu itu kan dulu berpusat di sini kan? Iya. Nah, makanya di sini tuh sebagai pusat dagang. Oh. Nah, jadi kalau adik pernah nengok dulu kalau Tanjung Pinang paling gampang tuh Kota Piring. Itu kan jadi kat istana kan? Iya. Oke, isi dia semua tuh kan rata-rata keramik China kan? Itu dari bentuk kerjasama dengan dinasti Cina. Nah, bahwa daerah kita ini memang sudah menjadi kesepakatan bilateral perdagangan antara jalur sutra laut. Jalur sutra laut ini kan hubungan yang dibangun Melayu dengan China. Jadi kenapa nenek-nenek moyang adik itu sampai menjadi satu pengaruh besar kebiasaan tradisi di Tanjung Pinang dalam hal apa aja, terutama keramik. Nah, kalau adik pernah nengok orang ngopi kan, sering kan, gelas dia kenapa ornamennya, bentuknya, coraknya seperti Cina. Ya itu buktinya yang kita masih bisa lestarikan. Salah satu bukti. Ratusan tahun lebih lah itu. Jadi kalau orang China itu Tionghoa lah kalau abang bilang ya, China itu Tionghoa itu di Tanjung Pinang tuh sudah kayak hitam putih lah mata, tak bisa dipisah. Kalau orang Indonesia nih sekarang untuk orang-orang Cinanya itu kan bilangnya Tionghoa kan bang, sebab dia tak nak dikaitkan dengan negara Cina. Ya karena Cina dah jadi negara sekarang kan. Tapi bang, banyak orang yang tak paham bang. Suka kali bilang kami ini bukan orang Indonesia yang asli. Padahal bang, nenek atuk kami itu lahirnya di Indonesia bang. Cuman sukunya yang Tionghoa. Macam mana tuh bang menanggapi netizen-netizen yang macam tuh bang? Nah, jadi gini. Kalau abang nak jawab nih karena gini, kita kata orang Tanjung Pinang ini khususnya Kepulauan Riau yang hidupnya peradabannya itu ribuan tahun. Kita ini kan harus memberikan sedikit edukasi kepada orang-orang yang gagal paham, yang tak dewasa dalam pergaulan. Betul. Jadi dia itu belum mampu hidup rukun, beragama, berbangsa, berbudaya, dan bernegara. Betul. Nah, jadi kayak kita orang Tanjung Pinang yang memang adik lebih tahu lah ya. Di mana-mana gereja, wihara, kuil, masjid, apa semua tuh mana ada jauh-jauh. Biasa je kan. Tak ada gaduh kan. Tak ada bahas kau orang ini, kau orang itu. Nah, okey. Yang kedua, dalam segi etnis atau suku. Orang kita itu kampung Melayu, kampung Cina, Segarang, kampung Bugis, dekat-dekat semua, tak ada gaduh. Karena kita menjunjung adab tentang bagaimana hidup tu mesti rukun. Kesemuanya. Nah, inilah yang disebutkan oleh biasa umumnya toleransi. Orang ngomongnya toleransi, emang bisa contohkan. Nah, Tanjung Pinang lah di Indonesia, kota yang bisa mencontohkan bagaimana cara hidup bertoleransi. Nah, orang Jawa di sana belum mampu. Jakarta belum mampu untuk hidup seperti kita rukun. Adik-adik cerita, macam mana nenek moyang saya bang dari Tionghoa bisa menikah sama orang Melayu? Karena itu simbol bahwa kita itu adalah rukun. Jadi bukan perbedaan itu dijadikan batasan. Perbedaan itu dijadikan keindahan. Dibentuk. Dibentuk dengan hubungan perkawinan, politik, ini. Jadi kita membangun satu negeri itu tidak pandang kau orang mana. Tak ada itu. Nah, kita nak buat apa? Itu pertanyaannya. Nah, jadi dia tak peduli awak nak orang Cina ke, awak nak orang suku apa ke. Di kita ni kan ada suku Jawa, ada apa, ada kampung-kampung Jawa, kampung ini. Sama-sama berpikir kita nak buat apa. Nah, jadi kota kita ni Tanjung Pinang, Kepri apa ni dibesarkan dulunya, termasuk Melaka itu kerajaan paling gede itu dibangun bukan satu suku. Bukan satu agama, bersama-sama membangunnya. Nah, jadi kita tuh sudah terbiasa, makanya Ibu bilang tadi ribuan tahun hidup dengan kayak begitu.
membangun secara bersama-sama. Nah, jadi bukan engkau ikut sama. Benar. Aku itu kerja nama dia, tapi kita bersama, kerja sama. Aku kerja sama. Jadi ada kontrak, ada ini. Nah, itu yang membuat seharusnya masyarakat umum netizen nih menyikapi tentang inti toleransi itu harus kayak mana. Ya kayak kita lah orang Tanjung Pinang. Balik lagi tadi kayak bahasa, misalnya contohnya kita kayak berbahasa orang Tanjung Pinang. Ya kayak gitu juga toleransi seperti orang Tanjung Pinang. Betul. Nah, hidup rukun, beragama, berbudaya, berbangsa dan bernegara. Jadi tak ada gaduh-gaduh, biasa aja tuh. Kalau nak Imlek, bazar Imlek. Kalau nak Ramadan, bazar Ramadan. Semua saling merayakan. Ha-ha. Imlek orang kita bantu merayakan. Sama, semua kan sama, pasti begitu. Jadi Bazar bukan hanya Ramadan. sebatas mengucapkan saja, enggak. Betul. Datang berlebaran, Imlek ke rumah orang, kan gitu kan? Mana peduli. Cuman kita ini kan kurang paham tentang kedewasaan bersosial, toleransi tadi. Nah, inilah jadi poin bahwa orang sebaiknya Indonesia yang katanya negara ini adalah hak segala bangsa. Buktikan, Tanjung Pinang ini sudah levelnya mencontohkan. Betul. Bukan orasi kemana-mana kita sebagai tokoh menganjurkan, yuk kita bertoleransi. Nggak usah, kita nggak level itu. Kita Benar. sudah mencontohkan. Sudah mencontohkan. Harusnya kota-kota besar melihat Tanjung Pinang. Iya, menjadi sebagai dasar pusat percontohan sebagai kota toleransi. Iya. Nah, kita ini Betul. selain dia berbahasa, dia bertoleransi. Dia paling menjadi ikon bagi Indonesia menjadi influencer untuk menciptakan negara dan bangsa ini menjadi bangsa yang bertoleransi sesuai dengan komitmen bahwa Indonesia itu adalah hak segala bangsa. Jadi Bang, di Tanjung Pinang ini kan banyak Bang peninggalan dari Cina. Bahkan Engku Putri punya anak angkat. Juga orang Cina. Abang tahu tak? Sedikit banyak tahulah. Tahu kan, Ning Tik Sing tuh, dia nikah dengan orang Melayu Bang. Kira-kira pandangan abang, macam aku nih juga nih, aku kan suku Tionghoa, tapi aku pakai baju Melayu, pakai jilbab lah pula. Gimana pandangan abang? Cara kita berbaur dengan satu sama lain. Satu sama lain. Nah, oke. Tadi kan kita tarik lagi nih. Apa Engku Hamidah mengangkat seorang anak Tionghoa? Nah, jadi begini. Dulu apa penyebutannya bagi orang non Muslim tapi bersuku Tionghoa masuk Islam? Sama macam saya. Apa penyebutannya? Enggak tahu. Mualaf. Itu orang Arab. Iya. Oke. Jadi pada masa itu Ada penyebutannya penyebutan dia lagi, Bang. Cina masuk Melayu. Oh, Cina masuk Cimel berarti. Iya. Macam saya Iya. berarti. Jadi kita di sini harus memberi apresiasi kepada Engku Hamidah. Engku Putri. Dia lagi-lagi mencontohkan kepada karena dia lah. bagaimana ada persekutuan dan kolaborasi bagaimana bersama-sama kita membangun negeri. Apalagi dia posisinya ibunda permaisuri pada masa itu kan. Betul. Bukan orang Semarang. Betul. Nah, tertinggi tapuk di atas sultan. Kedua sebagai ibunda permaisuri sebenarnya. Nah, dia menentukan apa yang enak, yang bagus buat keadaan kita nih. Nah, karena kita ini bunda tanah Melayu kan. Nah, yang pada tanah kita ini apa yang enak. Nah, jadi dia mencontohkan kenapa orang berbeda suku dan bangsa itu diangkat oleh dia. Supaya apa? Seperti dia mengangkat Bugis menjadi raja. Betul. Dari Daeng menjadi raja, dari ini menjadi ini. Nah, kalau kena anak Cina macam mana? Nah, itulah dia ngangkat jadi Melayu. Hari ini kita bisa melihat bukti nyata bahwa Engku Hamidah sebagai tokoh yang mencontohkan kerukunan hidup berbangsa, bernegara, beragama sampai ke level beragama tu kan? Ya kan? Cina masuk Melayu tu kan? Yeah. Nah, berarti dia mualaf. Kalau orang Arab nyebut dia. Kalau kita menyebutnya Cina masuk Melayu. Cina masuk Melayu. Nah, seperti adik kan. Nah, jadi kalau abang lihat beberapa hal lah di Instagram di mana abang sering nengok adik berbahasa Cina, itu adalah bentuk sebuah kecerdasan. Karena gini, kecerdasan itu dimulai dari Anda bisa berbicara berapa bahasa. Oke? Yeah. Nah, kalau adik orang Melayu pandai berbahasa Cina, itu luar biasa. Mulai menambahkan intelijensi cara berpikirnya lebih. Yeah. Karena kita cara berkomunikasi berbicara dengan orang kan dengan bahasa. Nah, jadi kayak adik dengan muslimah pakai bahasa Cina, bahasa Melayu, itu lebih sulit memadukannya. Tapi kan adik mampu tuh di dalam setiap konten kadang itu sebagai semangat kayak Engku Hamidah. Iya, sebagai jembatan juga terhadap Melayu dan Cina itu tadi. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau di masa kini harusnya kan kita tak bisa macam sembarang lagi. Nah, jadi ibaratnya bagaimana mencontohkan kita kerukun? Ya, satu badan pun bisa banyak bahasa. Nah, jadi adik bisa madukan kadang pakai bahasa Cina, kadang pakai bahasa Melayu, kadang pakai. Itu sebenarnya bukan sebuah penurunan kualitas, malah itu menambah kualitas. Bahwa anak Tanjung Pinang itu mampu memadukan berbagai macam bahasa. Jangan sampai nanti orang mengklaim Tanjung Pinang sebagai kota bahasa, tapi anak-anak dia
tak mampu menguasai lebih daripada satu Bahasa. bahasa. Itu betul.